Hai teman-teman semuanya, hari ini saya akan melanjutkan ke video berikutnya yaitu mengenai eh, reading comprehension. Hari ini kita akan membahas 50 soal reading comprehension. Nanti saya akan eh, berikan waktu beberapa detik dan memberikan kesempatan untuk teman-teman untuk menjawab terlebih dahulu dan nanti kita akan jawab bersama. Nanti akan saya bahas mengenai jenis pertanyaan yang kemungkinan muncul dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, kita akan mulai ke soal yang pertama ya. Oke, Oke, di sini ada questions 1 until 9. Ini adalah pertanyaan nomor 1 sampai nomor 9. Biasanya dalam satu teks itu biasa untuk 1 sampai 10 pertanyaan atau 9 pertanyaan ya. Oke, nah sekarang saya akan coba beri waktu atau nanti teman-teman juga bisa skip lah ya. Nanti skip sebelum nanti ngejawab, nanti bisa di skip terlebih dahulu untuk mencoba menjawab sendiri dan nanti dicocokkan dengan hasil pembahasan yang saya berikan. Oke, teman-teman kita akan mulai dari pertanyaan 1 sampai nomor 9. Nah, kita akan mulai dari soal nomor 1 ya. Di sini ada teks dan satu teks ini terdiri dari 3 paragraf nih ya. Lumayan panjang. Nah, kita akan masuk ke soal nomor 1. Oke, nomor 1, this passage is mainly about. Oke, seperti yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, kalau ada kata kunci seperti mainly about, maka ini menunjukkan soal main idea, di mana soal ini menanyakan mengenai gagasan utama atau pokok pikiran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam teks. Maka, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, maka kita tidak perlu membaca keseluruhan teks. Maka yang perlu kita lakukan adalah cukup membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Kalau teksnya itu terdiri dari satu paragraf, maka kita cukup membaca kalimat pertama saja. Tapi kalau teksnya itu lebih dari satu paragraf, maka kita perlu membaca kalimat pertama dari setiap paragraf dan kita simpulkan dan temukan jawaban yang maknanya itu mewakili keseluruhan paragraf. Oke. Nah, karena teksnya di soal nomor 1 ini menanyakan main idea, maka kita baca kalimat awal setiap paragraf. Ini adalah kalimat awal setiap paragraf yang akan saya tandai ya. Ini, oke, ini juga, oke, maaf kalau kurang rapi ya. Oke, nah sekarang kita pahami setiap kalimat pertama dari setiap paragraf. Oke, kalau kalimat pertama, John James Audubon, 19th century artist and naturalist, is known as one of the foremost authorities of North American birds. Jadi menurut kalimat pertama, John James Audubon ini adalah artis ya, seniman atau pecinta alam mungkin ya, naturalist, abad ke-19 yang diketahui sebagai salah satu penulis terkemuka di North American Birds, gitu ya. Nah, berarti ini berbicara mengenai siapa itu James Audubon. Terus di kalimat pertama, paragraf kedua, in his young adulthood, Audubon undertook numerous enterprises. Jadi di masa mudanya, Audubon menjalani beberapa bisnis ya. Generally without a tremendous amount of success. Umumnya tanpa kesuksesan. Jadi dia menjalani bisnis tapi gagal terus ya. Nah, itu kalimat pertama dari paragraf kedua. Terus kalimat pertama dari paragraf ketiga. It was at a time that Audubon began to seriously pursue the dream of publishing a collection of his paintings of birds. Nah, pada waktu itu Audubon memulai ya secara serius mengejar mimpinya dalam mempublikasi sebuah koleksi lukisan burungnya gitu ya, lukisan burung ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat pertama, paragraf pertama itu berbicara mengenai siapa itu James Audubon. Di paragraf kedua berbicara mengenai bagaimana dia berjuang membangun bisnis dan tanpa kesuksesan. Dan paragraf ketiga akhirnya Audubon mengejar mimpinya, ya,
untuk mempublikasi koleksi ya, gambar burung atau lukisan burung. Nah, kira-kira mana pilihan jawaban yang ada di sini yang paling mewakili ketiga paragraf ini? Nah, kalau kita perhatikan di pilihan yang pertama, A, ini berbicara mengenai North American birds. Ingat, main idea itu kuncinya adalah tidak boleh terlalu general dan tidak boleh terlalu spesifik. Ya, topiknya itu tidak boleh terlalu general dan tidak boleh terlalu spesifik. Kalau kita berbicara mengenai North American birds, ini terlalu general, ya. Apakah di sini berbicara mengenai North American birds? Bukan ya. Karena topik yang dibicarakan di sini itu adalah mengenai John James Audubon. Maka John James Audubon ini harus masuk ke pilihan jawaban. Ya, karena itu adalah yang dia bahas. Isu yang diangkatnya itu adalah mengenai John James Audubon, bukan mengenai birds. Ya, itu berbeda ya. Berarti A kurang tepat nih. Kalau kita lihat yang C dulu deh ya. The works that Audubon publish. Kalau kita berbicara mengenai publish, itu hanya mewakili paragraf ketiga. Ya, karena kan teks ini tidak hanya berbicara mengenai bagaimana Audubon mempublikasikan ya, tetapi itu lebih kayak perjalanan hidupnya. Ya, berarti kurang tepat nih. Kalau yang D, Audubon's preference for travel in natural habits. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan nggak ada Audubon berbicara mengenai travels ya, atau jalan-jalan gitu ya. Nah, tapi lebih ke perjuangan atau kayak arah ke perjuangan menuju suksesnya gitu ya. Itu bukan travel. Maka yang paling tepat itu adalah yang B. Ya, kenapa yang B? Karena di sini berbicara mengenai Audubon's rute gitu ya, atau perjalanan menuju sukses sebagai pelukis burung. Nah, jadi perjalanan itu dimulai dari siapa itu dia itu siapa gitu ya, perjalanan membangun karirnya dan tanpa kesuksesannya, dan diakhiri dengan akhirnya dia mencoba mengejar mimpinya secara serius untuk mempublikasikan. Nah, jadi memang untuk menjawab soal-soal main AI itu sedikit tricky ya, teman-teman ya. Jadi kita harus sangat hati-hati sekali, benar-benar harus kita pahami, dan membutuhkan critical thinking. Kita harus berpikir secara kritis. Kira-kira mana yang paling mewakili ini, itu sangat penting sekali ya. Oke, itu number one. Kita lanjut number C. Di sini adalah the word foremost in line one is closest in meaning to. Ya, ini adalah soal-soal vocabulary ya. Kita waktu itu sudah membahas ada 6 cara menjawab soal-soal vocabulary. Karena ketika ujian TOEFL nantinya kan kita tidak diperbolehkan membuka kamus, maka ada 6 cara. Yang pertama itu adalah menebak makna dari konteks yang mengelilingnya. Konteks yang mengelilingi itu yang pertama bisa berupa definisi, yang kedua bisa berupa contoh, yang ketiga bisa berupa conjunction or, atau kita juga bisa menebak makna separuh dari kata yang ada di dalam tersebut ya. Dan kita juga bisa menggunakan konteks, dan yang terakhir kita bisa menjawab kata-kata yang umum ya digunakan sehari-hari tetapi maknanya itu berbeda. Nah, kalau kita perhatikan foremost, yang berarti kita lihat katanya di baris keberapa, ada di line 1. Berarti kita ke line 1 di sini ya. Nah, is known as one of the foremost. Nah, kalau kita nggak paham apa itu foremost, kita triknya tuh kayak gini. Triknya itu ini most ya. Most itu kan artinya paling. Berarti paling itu berarti kan dia yang memimpin. Kalau dia yang memimpin berarti nggak ada yang mengalahinya gitu ya. Nggak ada yang mendahulinya. Berarti dia yang di depan. Kalau dia yang di depan berarti ya leading dong. Nah, kalau arti sebenarnya kan foremost itu kan terkemuka. Terkemuka itu berarti dia memimpin. Ya, berarti foremost authorities, otoritas yang penulis yang terkenal, yang terkemuka. Maka most itu kan makna dari sebagian dari kata ini. Maka kita bisa uh, simpulkan berarti yang paling tepat adalah kalau prior kan utama. Kalau first itu artinya pertama ya. Nah, yang lebih cocok itu adalah leading.
Nah, leading yang menjadi jawaban. Oke, itu adalah cara yang bisa kita lakukan dalam menebak makna dari kata yang tidak kita ketahui. Jadi walaupun kita tidak diizinkan untuk melihat kamus, tapi kita bisa menggunakan berbagai strategi lah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Number 3. In the second paragraph, nah berarti ini fokusnya ke paragraf kedua ya. Berarti paragraf pertama dan ketiga kita abaikan saja. The author mainly discuss. Nah, di sini yang ditanyakan adalah mainly discuss. Mainly discuss itu adalah salah satu kata kunci yang menunjukkan soal-soal main idea. Nah, ini soal main idea. Nah, karena yang ditanyakannya hanya paragraf pertama, paragraf kedua, ya berarti kita tinggal fokus ke paragraf kedua. Nah, tadi berarti untuk menemukan main idea di setiap paragraf, maka dengan membaca kalimat pertama dari setiap paragraf. Karena ini yang ditanyakan hanya second paragraph, maka ya cukup kita baca kalimat pertama dari paragraf kedua. Nah, ini tadi ya. Nah, Audubon undertook number enterprises generally without tremendous amount of success. Nah, tadi kan kita udah artikan ya bahwa di paragraf kedua ini, di masa mudanya si Audubon ini menjalani beberapa bisnis walaupun tanpa kesuksesan. Nah, berarti mana maknanya yang sama dengan kalimat tersebut? Karena ingat, di TOEFL itu di reading tidak semudah yang kita pikirkan, ya. Jadi jangan berusaha untuk mencari kata yang sama yang ada di teks dengan yang ada di opsi. Ya, berarti nggak challenging ya. Karena reading itu sangat challenging sekali. Maka dia meminta kita untuk menemukan makna yang sama tetapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, itu di situ reading tuh itu ya. Nah, berarti dia menjalani bisnis tanpa kesuksesan. Kalau kita lihat yang A. Nah, berbicara tentang apa? How Audubon develop mengembangkan, berarti tidak sesuai ya. Yang B, Audubon's involvement, keikutsertaannya in mercantile business, yang enggak juga ya. Yang C, where Audubon went on his excursions, yang juga bukan. Maka yang paling tepat itu adalah yang D, Audubon's unsuccessful. Berarti unsuccessful itu berarti ketidakberhasilannya, ya, unsuccessful business practice. Nah, jadi bisnisnya gagal. Nah, maka D ini adalah jawaban yang paling tepat, walaupun secara penggunaan kata berbeda, tetapi maknanya sama. Nah, disitulah cara kita untuk menjawab soal-soal main idea. Okay. Next, number 4. The word mode in line 7 could best be replaced by. Ini adalah soal-soal vocabulary, ya. Karena kalau saya the word dimulai dari kata the word itu berarti soal vocabulary. Karena ingat ya, di soal vocabulary itu kita hanya perlu mencari sinonimnya, ya, persamaan makna dari kata yang ditanyakan. Nah, berarti kita lihat kira-kira strategi mana yang bisa kita gunakan dari 6 strategi yang sudah saya ajarkan di video-video sebelumnya. Oke, mode. Kita lihat di sini di baris ke-7. Wah, berarti ini mode. Nah, apakah kita bisa menggunakan konteks di sini ya? Coba kita pahami dulu nih. His general mode of operating. Tidak ada kata operating. Operating itu berarti mengoperasikan. A business was to leave it. Nah, berarti operating, kalau ada kata operating, gitu ya, was to leave. Berarti was to leave itu berarti kan sebuah cara ya. Bagaimana caranya? Berarti untuk meninggalkan, either unattended or in the hands of a partner to take off dan lain sebagainya. Berarti operating a business was to leave, berarti inilah cara mungkin ya. Bisa kita tebak ini mode ini artinya cara. Maka mana makna yang sama dengan cara? Yaitu adalah method. Vogue ini artinya mode ya, bukan mode ya. Artinya mode, average itu rata-rata, tren itu rata gaya terkini. Nah, maka yang paling tepat itu adalah method. Nah, itu cara-cara kita menebak makna. Tapi memang untuk mencapai level itu kita harus sering baca teks ya. Karena dalam menebak makna itu membutuhkan tingkat literasi yang tinggi, ya. Apalagi kalau kosakata kita kurang, itu agak sulit.
Maka ya salah satu cara untuk meningkatkan skor TOEFL kita itu adalah dengan sering berlatihan, membaca teks terutama. Dan teksnya juga jangan teks yang sehari-hari ya, tapi kita harus baca teks-teks yang akademik. Oke, next, number 5. Audubon decided not to continue to pursue business when. Nah, Audubon decided not to continue pursue the business when. Nah, ini adalah soal stated detail question. Soal stated detail question itu adalah menanyakan informasi yang detail di dalam teks yang dinyatakan secara langsung. Jadi jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks. Tugas kita adalah untuk menemukan makna yang sama dari kalimat yang ada di dalam teks. Jadi langkah utama yang harus kita lakukan dalam menjawab soal stated detail question adalah dengan memahami soalnya terlebih dahulu. Apa arti dari soalnya? Dan setelah itu kita memilih kata kunci di soal yang bisa membantu kita untuk memetakan kira-kira kalimat mana yang harus kita baca, ya. Oke. Jadi soal statistical question itu kita hanya cukup membaca satu kalimat saja ya untuk menemukan jawabannya. Jadi tidak perlu kita membaca keseluruhan teks. Jadi makanya di awal saya selalu bilang, ketika kita mengerjakan soal reading, maka jangan membaca teksnya terlebih dahulu. Tapi kita harus langsung ke soalnya dan kita lihat kira-kira mana bagian mana yang perlu kita baca dan mana yang tidak perlu kita baca. Oke, kalau kita lihat, Audubon decided to continue to pursue business. Tadi ya, pursue. Berarti ada untuk melanjutkan bisnisnya ketika, ya. Berarti ada kata bisnis di sini. Not to continue ya. Berarti apa tuh not to continue? Ya, berarti, nah, satu cara lagi yang bisa saya share ke teman-teman semuanya adalah ketika misalkan bagian yang di atas ini sudah ditanyakan, kita tidak perlu baca lagi. Berarti kita langsung aja lanjut ke yang bawah gitu ya. Tadi kan kalimat yang ini sudah dibaca, ya. Ini udah dibaca nih, udah kita jawab. Berarti ini kita abaikan saja nih. Berarti kita fokus ke kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Karena biasanya ketika kita menjawab soal-soal reading, itu kayak terurut gitu ya, berurutan gitu. Dari atas sudah selesai, yang di atas lanjut ke bawah gitu ya. Jadi supaya ketika kita mengerjakan itu lebih efisien. Oke, nah jadi kapan si Adobe ini tidak melanjutkan bisnisnya? Berarti his business. Nah ini kan kata kuncinya kan bisnis ya. Nanti cari aja yang bisnis. Nah ini adalah kata bisnis pertama yang muncul. Berarti bukan yang pertama ya, tapi kayaknya bisnis dia tuh ini gitu ya. His business career came to the end. Nah berarti kan not continue berarti come to the end ya. Berakhir gitu ya. Saya coba tebalkan ya. Oke. His business career came to the end in 1819 when he was jailed. Nah, kapan berakhirnya? Itu ketika dia dipenjara for debt. Nah, berarti kita coba temukan jawaban yang maknanya sama dengan ini, tetapi kata-katanya berbeda. Ya, karena kan restate ya. Restate itu artinya mengulang kembali, menyatakan kembali. Berarti kita jangan mencoba mencari kata-kata yang sama. Itu tidak akan kita temukan jawabannya. Tapi kita harus pahami kalimat ini dan temukan maknanya yang sama. Nah, kalau kita lihat yang A, he was injured. Dia terluka ya? Enggak ya? Dia nggak terluka ya? Karena ini kan kita coba cari yang di penjara. Kalau yang B, he decided to study arts. Ya, enggak ada informasi yang sama itu muncul di kalimat itu. Kalau yang D, he made enough money from his paintings. He made enough money, ya tidak juga. Maka yang paling tepat adalah yang C, yaitu he was put in a prison. Nah, he would put prison
itu memiliki makna yang sama dengan jail. Prison and jail. Itu kan maknanya sama ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, jadi he was put in prison because he owe money. Dia berhutang gitu ya. Nah, jadi itu salah satu cara yang bisa kita lakukan kita menjawab soal-soal stated detail question. Jadi memang soal-soal stated detail question, soal-soal inference itu proporsinya lumayan banyak ya di soal-soal reading. Nah, dan ini jenis soal yang emang agak sulit juga menjawabnya dan perlu latihan. Oke, next number 6. Berarti karena ini udah kita jawab ya, berarti kita nggak usah fokus lagi ke yang di atas-atas ini. Ya, kita fokusnya ke paragraf berikutnya. The word pursue in line 11 is closest in the meaning to. Pursue artinya mengejar atau mengikuti lah ya, mengejar, mengikuti. Berarti makna yang sama ini yang mana? Jadi pursue the dream, ya. Berarti kita bisa memahami konteksnya nih. Pursue the dream of publishing collection of his paintings. Seriously, berarti kan kalau seriously berarti kan memiliki makna yang positif ya. Serius secara serius katanya. Nah, berarti pursue the dream, berarti mengikuti. Apakah bermimpi? Ya enggak ya. Kalau serius, kalau udah serius kan nggak mungkin bermimpi lagi kan. Share, membagi mimpinya ke siapa dia mau bagi kan nggak logik. Deny, menyangkal. Ya kan dia seriously nggak mungkin menyangkal mimpinya pasti dia. Nah, berarti yang paling tepat adalah follow, yaitu mengikuti. Nah, seperti itu ya. Menjawab soal-soal vocabulary. Oke, next. Soal nomor 7. According to the passage, Audubon's paintings. Nah, berarti ini Audubon's painting. Nah, tadi kan kita udah baca nih ya, sampai kalimat baris ke-12 nih, udah kita baca. Berarti ini kita abaikan saja. Tidak perlu kita baca lagi. Ya, oke. Nah, saya tandai seperti ini biar kalian gampang. Audubon's painting. According to Audubon's painting, berarti berbicara mengenai lukisannya si Audubon. Nah, berarti kita cari yang katanya paintings. Ini kata kuncinya paintings atau berhubungan dengan paint lah ya. Maka di sini, kalau kita lihat di kalimat berikutnya, for the next years, he painted. Nah, ini ya, painted. He painted birds in their natural habitats. Jadi dia melukis burung-burung di habitat aslinya. Habitat asli berarti natural, berarti alami ya. Nah, berarti kira-kira mana yang maknanya sama dengan natural habitats? Kalau kita lihat yang B, use only black, white, and gray. Itu bukan ya. Yang C, were done in oils. Nggak disebutkan. Depicted birds in cages. Berarti kayak mengurung burung di sangkar gitu ya. Berarti bukan. Maka yang paling tepat adalah were realistic portrayals. Realistic itu sesuatu yang real. Sesuatu yang real itu berarti nyata. Berarti alami gitu kan. Ya berarti jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Ini adalah soal-soal stated detail question karena ada kata kunci according to. Diawali oleh according to. Berarti jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks. Oke, next, nomor 8. The word supports in line 13 could be best replaced by support. Support ini kan sesuatu kata yang sudah kita pahami kan maknanya. Support itu kan berarti mendukung ya nggak sih? Mendukung. Nah, kalau kalian masih ingat dengan strategi yang saya berikan di strategi ke-6 yaitu kita mencoba menebak makna kata yang kita tuh sudah tahu artinya gitu kan. Sudah general, sudah biasa orang-orang gunakan kayak store gitu gitu ya. Kayak support. Berarti kita harus menghindari kata yang mirip-mirip dengan support. Nah, kalau kita lihat yang A itu kan tolerate. Tolerate itu kan mentoleransi. Toleransi berarti kan kita support. Side with, di samping juga sama ya. Saya di samping kamu, berarti kan support. Fight for, juga sama support. Berarti tolerate, side for with, fight for, ini memiliki makna yang dekat dengan support. Maka yang paling berbeda adalah provide for, memberi untuk.
memberi kan gitu. Nah, ini yang agak jauh nih maknanya. Maka jawabannya lah yang B. Jadi sebenarnya ketika kita menjawab soal-soal reading itu trik ya. Trik-triknya ada. Jadi trik ini sangat membantu sekali ketika kita menjawab soal-soal reading. Karena kita akan lebih dimudahkan gitu ya. Oke. Kita lanjut nih. Soal nomor 9, it can be inferred from the passage that after 1839 Audubon. Nah, ini ada kata kuncinya inferred. Kalau ada kata kunci inferred, seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, inferred ini adalah soal implied detail question. Implied itu adalah makna implisit. Jadi soal ini meminta kita untuk menyimpulkan dari apa yang kita pahami di dalam teks. Berarti kita harus making reference. Making inference itu adalah menarik benang merahnya atau menarik kesimpulan dari apa yang kita pahami. Jadi jawabannya itu tidak menggunakan kata-kata yang sama yang ada di pilihan. Ya, berarti kita harus menyimpulkan. Nah, ke tahap menyimpulkan itu memang agak sulit ya. Perlu dilatih. Ya, karena yang menjadi masalahnya adalah ketika kita membaca kalimat, jangankan menyimpulkan ya. Memahami makna dari kalimat tersebut aja misalkan kita masih susah, masih kesulitan. Ya, apalagi menyimpulkan. Disitulah challenge-nya. Berarti kita harus sering sekali baca-baca dan menarik kesimpulan. Di sini membutuhkan critical reading ya, atau membaca kritis. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini, it can be inferred from the passage that after 1839, Audubon katanya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah tahun 1839 si Audubon ini gimana? Nah, gitu kan. Berarti kan kata kuncinya ada tahun di sini. Ya langsung aja kita lihat. Tahun ini muncul nggak di dalam teks? 1839. Nah, ada nih di baris terakhir. Ya sudah, kita baca aja kalimat yang mengandung kata tersebut. Pahami kalimat tersebut. Berarti kira-kira setelah 1839 Audubon ini seperti apa? Kan? Tuh, kita baca nih ya. After the success of English edition, American edition of his work were published in 1899, and his fame and fortune were ensured. Nah, jadi setelah sukses dalam edisi bahasa Inggris, edisi Amerika dari karyanya dipublikasi pada tahun 1839. His fame, ketenaran dan kesenangannya itu terjamin katanya. Berarti kalau seandainya dia udah sukses mempublikasikan, terus dia udah senang hidupnya gitu ya, udah tenar dianya. Berarti kalau dia udah senang, udah tenar, berarti kira-kira dia menjadi orang yang seperti apa? Apakah yang A, unsuccessfully try to develop new business, apakah dia tidak sukses? Ya tidak ya, karena dia kan udah tenar. Continue to be supported by his wife, didukung oleh istrinya, ya enggak juga ya. Travel to Europe, ya tidak. Maka yang kemungkinan adalah became wealthy, menjadi orang kaya. Nah, inilah yang bisa kita simpulkan. Ya, kan dia udah tenar, udah senang lah hidupnya. Ya berarti kan dia sukses lah, berarti dia jadi orang kaya. Itu setelah tahun 1839. Maka yang menjadi jawabannya itu adalah yang D. Oke. Nah, jadi seperti itu ya. Beberapa cara atau strategi dalam menjawab soal-soal reading. Jadi langkah utama adalah kita pahami dulu soalnya dan kita kategorikan ini soal apa. Apakah main idea, vocabulary, study detail questions, inference, dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu kita pilih kata kunci di soal dan kita temukan kata kunci di dalam teks dan baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut dan kita pahami maknanya dan kita cari makna yang sama. Jadi memang stepnya harus seperti itu ya. Tapi langkah seperti ini harus cepat dilakukannya. Jadi karena waktu kita kan sangat terbatas ya. Karena satu soal itu kan diberi waktu 1 menit. Nah, jadi singkat sekali. Oke teman-teman semuanya.
Kita akan lanjutkan pembahasan soal berikutnya di video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diimplementasikan ketika ujian. Thank you, I'll see you around.